13 principle of Web3 itu biasanya kita jadikan dasar juga gitu kan, bahwa gampangnya gitu kan, pada prakteknya green pill movement ini atau crypto regenerative economic ini kayak gimana sih gitu kan. Kayak misalnya tadi ngerubah satu NFT gitu kan, yang tadinya itu adalah sebuah, jadi gini, apa yang kalian spend gitu kan ketika ada NFT ini bisa berubah jadi investment. Banyak potensi-potensi lain kok yang ibaratnya bisa kita gali gitu kan dengan Web3 sendiri gitu, dengan teknologi-teknologinya. Karena tadi kan yang ditawarin tuh transparansi gitu, immutability gitu kan, terus kayak composability gitu kan, terus interoperability, dan semua orang bebas membangun sistem ini gitu kan bersama-sama, kontribusi ke dalamnya gitu kan, dan bikin ini sebagai hyperstructure dalam artian bisa jalan selamanya tanpa pihak ibaratnya ketiga gitu ya? pihak ketiga gitu kan. Halo Builders, balik lagi sama saya Greenman Ron di Talkshow Block Dev ID. Hari ini saya yang akan membantu kalian untuk membahas nih apa sih perkembangan-perkembangan di dalam Web3 atau blockchain yang sedang lagi in atau terbaru gitu ya untuk perkembangannya. Nah, kebenaran hari ini kami sudah kedatangan bintang tamu nih yang luar biasa, seorang developer yang bernama Mas Mario Nur Cahyanto. Beliau dari Parallax, foundernya Parallax. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut dan perkenalan dengan Mas Mario gitu ya. Halo Mas Mario. Halo Selamat siang. Mas Ron, apa kabar? Kabarnya baik. Jumpa lagi nih kita hari ini. Iya dong. Gimana? Jadi lagi sibuk apa nih sekarang Mas Mario gitu? Kalau bisa sedikit ceritain gitu si Parallax ini itu apa sih? Oke. Mungkin kalau aku boleh cerita sedikit soal Parallax. Parallax itu apa sih? Parallax itu sebenarnya satu tim yang fokus di research sama kita bergerak sebagai think tank lab untuk Web3 composable technology gitu. Jadi gampangnya kerjaan kita ngapain sih? Kerjaan kita itu adalah berhayal soal satu protokol di Web3 itu bisa diapain aja. Teknologi di Web3 itu bisa jadi apa aja, jadi produk apa gitu. Itu yang kita lakuin. Oke, berarti mengembangkan fitur-fitur teknologi tersebut gitu ya? Iya, aplikasi jadi lebih aplikatifnya tuh kayak gimana sih? Gitu. Jadi kayak bisa jadi produk apa gitu, gunanya untuk solving problems apa. Nah, itu kita biasanya bergerak di area sana. Oke, interesting. Tapi kalau dari backgroundnya Mas Mario sendiri nih gitu, di Parallax ini sebagai apa Mas? Oke, kalau gue tuh as foundernya, terus kalau dailynya gue in charge ke product design sama strateginya. Jadi kalau biasanya yang ngasih bisikan-bisikan ke anak-anak mesti pakai teknologi apa, protokol apa gitu, atau bentuk produk kayak gimana yang lagi diminta sama satu klien misalnya gitu. Nah, itu gue yang turun tangan biasanya. Oke, berarti jadi as ideation atau thinkernya ya, jadi bisa dibilang pembisik. Ya? Pembisik. Serem juga bahasanya, pembisik. Karena biasanya ketika pembisik itu negatif jatuhnya. Oke. Nah, sebelumnya nih kan Mas Mario juga udah being part of jadi ikut dalam DAO-nya Block Dev ID nih gitu. Yeah. Nah, kemarin juga belum lama si Block Dev ID udah terpilih jadi lokal chapternya si Green Pill gitu. Nah, kalau hari ini sih mungkin kita akan coba bahas tentang Green Pill itu sendiri sih Mas gitu ya. Kalau boleh jadi bisa dibantu. Nah, singkatnya mungkin bisa diceritain Green Pill itu apa sih Mas gitu? Kapan berdirinya atau seperti apa? Oke. Kalau mungkin sedikit cerita soal Green Pill itu sendiri ya. Green Pill itu sebenarnya satu pemikiran atau paham yang ada di Web3 gitu kan. Tapi lalu kemudian dikemukakan sama satu orang namanya Kevin Owoki. Dia berkontribusi banyak di Gitcoin gitu. One of part of Moonshot Collective juga waktu itu gitu kan. Nah, ideation Green Pill ini rame-rame bareng sama Austin Griffith, terus udah itu sama Vitalik Buterin juga gitu kan. The-Wrap jadi satu ideologi gitu yang disebarkan untuk ngebuat satu regenerative cryptonomics model di Web3 gitu. Yang tujuannya itu kita bikin Web3 yang lebih sehat. Gampangnya kurang lebih kayak gitu. Oke, singkatnya seperti itu. Tapi kalau dari visi misinya Green Pill sendiri itu dia sebenarnya menuju kemana sih Mas? Oke. Kalau boleh sedikit cerita gitu kan. Sebenarnya gini, yang dirasakan sama
bukan pemuka lah ya, ibaratnya kayak orang-orang yang sudah terdahulu terjun dan mulai berpikiran secara regeneratif ini gitu kan. Orang-orang yang mengamini paham green pill ini. Jadi gini, kita itu sekarang mereka ngelihat kita itu sekarang itu ada di satu kondisi di mana global coordination failure namanya gitu. Jadi banyak hal gitu kan, mulai dari sel tubuh kita sampai sistem ekonomi kita itu rata-rata itu jadi kayak ngasih satu potensi bisa terjadi coordination failure gitu kan. Kayak contoh misalnya gitu kan, penggunaan open source software gitu kan, yang banyak free riders ya, dalam artian banyak orang yang banyak orang yang pakai satu software open source secara gratis tapi nggak berkontribusi terhadap developmentnya gitu kan. Akhirnya burdennya ini kan ada di developer gitu kan. Nah ini bisa jadi multipolar trap yang bisa bikin seluruh seluruh ekosistem software ini pun jatuh gitu. Terus kayak misalnya mempercepat kenapa kita bilang kayak satu coordination failure yang global gitu kan. Kayak misalnya ketika nggak ada coordination game yang baik gitu kan. Terus satu perusahaan bilang, wah ini kayaknya ekonomi mau collapse nih gitu kan. Terus mereka ngelakuin pemecatan gitu, Perusahaan lain bisa jadi gitu kan, ikut FOMO akhirnya ngelakuin pemecatan padahal nggak ada hubungannya gitu kan. Jadi itu contoh gampangnya. It's not actually work that way, tapi itu contoh coordination failure yang terjadi gitu kan. Sama kayak sel cancer juga. Kenapa aku bilang tadi tubuh manusia gitu kan. Kita juga itu adalah sel cancer itu adalah bentuk coordination failure dari tubuh manusia itu sendiri gitu. Oke, berarti si visi misi green pill-nya ini justru mau menciptakan regeneratif, memperbaiki hal tersebut berarti ya jatuhnya. Ya. Jadi dengan potensi Web3 technology yang jatuhnya gini, immutable gitu kan, transparan gitu kan. Terus bisa dibuat secara composable dan interoperable gitu kan. Tujuannya adalah teknologi Web3 ini punya potensi untuk bisa buat satu kondisi yang lebih regeneratif gitu kan di banyak aspek kehidupan. Kurang lebih itu. Berarti memang visi misinya untuk menciptakan seperti itu dengan menggunakan teknologi Web3 ini gitu betul, ya. Gitu. Karena memang teknologi Web3 yang paling punya potensinya dari tadi trades yang aku sebutin tadi. Gitu. Memang paling bisa mensupport lah ya untuk menjalankan misi sebuah si coordination game ini gitu. Misi si Green Pill ini. Tapi kalau dari cara movementnya gitu, secara global si Green Pill itu bekerjanya seperti gimana sih Mas? Kalau mungkin secara global ini ya, secara global itu memang nggak ada yang disebut kayak the boss gitu, nggak. Memang ada pemikir-pemikirnya gitu. Bergerak semua ketika kita semua mengamini pemikiran-pemikiran ini, kita bisa bergerak bebas dengan cara kita sendiri. Dan Green Pill itu sendiri sebenarnya satu katakanlah IP yang open source gitu. Jadi kayak kita boleh menggunakannya gitu. Tapi ada satu inisiatif dari Owoki dan teman-teman. Owoki dan teman-teman itu jadi kayak kita bikin yuk local chapter untuk Green Pill gitu. Local chapter untuk Green Pill ini supaya Green Pill ini jadi paham yang bisa kesebar di berbagai belahan dunia dan benar-benar dijalanin secara utuh gitu kan. Nah, metodenya tuh kayak gimana gitu. Nah, standarnya itu mereka biasanya kita punya kayak satu guideline gitu kan. Dimulai itu dari workshop gitu kan, education gitu, terus kayak ngobrol-ngobrol kayak gini gitu kan, untuk tahu ada sisi lain dari Web3 yang perlu kita lihat ya gitu, ada potensi lain dari Web3 yang perlu kita lihat, sampai akhirnya itu kita benar-benar terjun ke dalam satu project atau kita initiate project sendiri gitu kan, untuk bikin satu misalnya katakanlah dApps atau project yang bisa solving certain issue di area kita atau di local chapter kita gitu. Misalnya kita paling lihat apa nih, misalnya kayak bahan pangan gitu kan. Bisa nggak kita solving di sana gitu. Tapi gimana cara regeneratif gitu kan. Nah, biar continue terus gitu ya. Biar continue terus gitu. Karena tadi gitu kan. Salah satu hal yang jadi gini, salah satu hal yang menarik dari Green Pill ini adalah mereka ngelihat jadi gini, kayak kita tuh kan sebagai manusia tuh kan kemampuan kita extraction something gitu kan dari lingkungan, dari sekitar kita tuh itu luar biasa. Kalau gue bilang cukup destruktif ya gitu kan. Gitu kan. Nah, ketika ada satu source yang diambil gitu kan, gitu kan,
Nah, ada source ini akhirnya gimana cara bahasanya biasanya kemarin gimana cara resilient gitu kan. Resilient dalam artian Oke. bisa regenerate sendiri gitu. Yes, Nah, gitu. tapi ini ada tambahan lagi itu. Mode regeneratifnya itu kayak gimana? Regeneratif itu sebenarnya paham di mana selain resilient gitu kan bahwa sumber daya itu nggak akan habis gitu kan. Dia bisa membesar sendiri juga gitu. Jadi bertambah Oke. kayak supply-nya bertambah gitu kan. Terus makin membesar kalau katakanlah kita sebagai satu sustainable community kita juga berkembang gitu kan. Terus bisa ngehidupin community kita Yang sendiri lain, gitu kan. betul betul. Betul, kayak gitu. Jadi basicnya memang, walaupun memang ada, di atasnya gitu ya, bukan as a founder and so on, tapi ideation basic-nya gitu, Iya, gitu. paham yang dianut pun juga memang DAO berarti jatuhnya ya, si Greenpill ini? Ya Atau kalau gimana? paham yang dianut sendiri banyak sih gitu kan. Banyak? Kayak mereka pakai kayak donut ekonomi, teori donut Oke. ekonomi gitu kan gitu. Kalau secara paham gitu. Nah, untuk praktikalnya gitu mungkin yang paling dekat itu karena DAO karena kan salah satu Yes. masalah itu coordination failure kan Ya, betul gitu. betul. Coordination failure ini gimana cara solving coordination failure? Praktisnya itu menggunakan DAO DAO itu, gitu. oke. Ya Makanya tetap anyway it's Web3, DeFi pun sebenarnya nyelesain masalah yes, eh pakainya DAO juga, ditempelin gitu. ya? Iya Heeh. gitu. DeFi pun sebenarnya nyelesain masalah coordination failure gitu aja. Karena produk Web3 itu sendiri kan gitu kan. Karena Mhm. ini hubungannya juga kan DAO, DeFi itu hubungannya sama crypto ekonomi sendiri gitu. Yes, betul betul. Nah, tadi ada bahas tentang si lokal chapter-nya nih, dan lu juga di awal aku ada mention kan, BlockDev nih udah kepilih jadi lokal chapter-nya Indonesia gitu. Mhm, Nah, mhm. sampai saat ini sebenarnya lokal chapter-nya si Greenpill udah ada berapa negara sih, Mas? Oke, kalau lokal chapter-nya sendiri itu banyak ya, ada di China itu ada. Itu yang paling Oke. one of the first kalau nggak salah gitu dan mereka cukup banyak kegiatannya dan cukup aktif gitu kan. Mereka salah satu kegiatan mereka yang paling mungkin dibilang mungkin kecil gitu kan, tapi berasa itu adalah mereka tuh mencoba translate atau nge-localize materi-materi Greenpill supaya itu jadi materi yang lebih readable untuk orang-orang dan reach-nya itu jadi bagus. Kenapa? Makin banyak membernya mereka gitu. Oh, Yang oke. yang yang bukan member lah, yang kayak bantu nyebarin Yes gitu, yes yes. paham Berarti itu. juga Nah, memang disesuaikan mhm, gitu ya di mhm. setiap chapter-nya ini si Ya, lokal chapter. sisanya mungkin ada di mana ya, Jepang, Ottawa gitu. Terus ada di India tuh ada gitu kan. Oke. Terus ada di Jerman juga udah ada gitu. Nah, salah satunya di Indonesia gitu kan. Nah, kita di Indonesia kerjasama sama BlockDev ID juga gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi sebenarnya Kita jadi di Indonesia tuh sebenarnya kerjasama sama dua, satu BlockDev ID sama satu Utopia gitu kan. Jadi oh, memang oke. kita approach-nya kalau untuk Indonesia itu connect ke local community Oh, gitu. oke oke, basicnya memang di situ ya. Jadi Mhm, ya being proud of juga buat si BlockDev nih bisa ikut mhm. turut serta jadi take the green pill-nya in Iya, global lalu heeh, kita jadi part of lokal chapter-nya iya gitu. betul. Nah, kalau untuk lokal chapter-nya sendiri nih mungkin Iya, khususnya di green pill lokal chapter Indonesia gitu. Movement-nya atau start how to kita bisa ngajak untuk menciptakan regeneratif ekonomi ini, mhm, gimana sih Mas gitu? oke, Apakah ada standar khusus dari green pill sananya atau gimana? mhm. Kalau mungkin nggak ada standar khususnya gimana-gimana ya gitu, Heeh, tapi setelah kita diskusi di misalnya di global gitu kan, kita ngomong bahwa setiap daerah, setiap chapter itu punya pace-nya masing-masing beda gitu kan, oke. masing-masing beda. Eee, Terus uniknya Indonesia itu salah satu yang cukup excited dengan ideas green pill ini. Karena sebenarnya gini, Oh. masyarakat Indonesia itu kan gotong royongnya tinggi ya Ya, gitu. betul Jadi betul. sebenarnya kalau ketika mereka udah tahu nih magic-nya Web3 gitu Heeh. kan. Magic-nya Web3 mereka udah tahu manfaatnya Web3 dan mereka lihat potensinya gitu. Begitu dikasih lihat kayak ini loh ada sudut lain dari Web3, Web3, betul. Web3 yang lebih regeneratif yang ibaratnya kayak dibuat untuk banyak orang untuk ibaratnya makmurin banyak orang gitu kan. Yes, betul. Mereka tambah lagi suka gitu kan. Jadi Nah, sebenarnya dari ideation kayak gitu Indonesia itu termasuk yang one of yang cukup excited nerima gitu ketimbang yang lainnya. Mereka yang di tempat lain mungkin mesti harus kayak diojlok-ojlokin lah ya gitu kan bahasanya. dipaksa-paksa gitu ya. Ayolah ikutlah Dipaksa-paksa dirayu gitu ya. gitu. Kalau di kita enggak gitu. Nah, makanya kita lebih gampang untuk mulai dari kayak sekedar workshop, meet up, Oke. ngobrol-ngobrol gitu kan. Yes yes. Itu cepet banget gitu yang itu. Makanya kayak salah satunya kan di Blok Dev ID begitu ideasnya diutarakan, Blok Dev ID langsung maju paling depan untuk Oh, kayak, yes, betul. "Oke, kita siap jadi local chapter-nya," gitu. Oh, oke. Jadi memang community base-nya pun juga, sudah excited mungkin di Iya, awal, lalu tambah lagi ketika tahu ada hal baru dan dia juga mungkin melakukan sisi lain gitu iya, ya kan, iya, pandangan lain, orang pun iya, juga jadi lebih excited. Makanya iya, berarti dapat feedback-nya bisa dibilang
bagus lah ya untuk si Iya. Greenpeace Local Chapter Indonesia ini Iya. gitu. Oh, oke. Lalu tadi dari tadi kita ada mention about crypto regenerative economy gitu ya, regenerative cryptonomy. Nah, itu boleh dijelaskan dikit nggak sih Mas gitu? Sebenarnya itu apa sih? Apa Gitu? sih? Nah, kalau kripto gini, kripto pertama kita bahas dulu kriptonominya ya gitu. Yes. Kriptonomi itu sebenarnya satu bidang, gitu, satu bidang dia perpaduan lah antara economic field, game theory, sama computer science gitu kan. Yang diaplikasi, jadi yang dituangkan dalam bentuk yang kita tahu misalnya dApps gitu kan, aplikasi-aplikasi berbasis Web3 gitu kan, atau project-project berbasis Web3. Nah, kripto ekonomi ini gitu kan, yang regeneratif terutama ya, tujuannya itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi mereka ini dibangun sebenarnya untuk pertama untuk gimana caranya manusia itu bisa fulfill basic needs-nya gitu kan. Itu yang pertama gitu. Kedua juga bisa jadi gini, bisa kayak pushing boundaries gitu kan terhadap kayak apa-apa yang lagi mereka bangun gitu kan. Jadi kayak seakan-akan jadi gini, Greenpeace itu menganggap bahwa otak semua manusia itu ada infinite garden gitu. Infinite garden itu kayak berarti kan katakanlah taman yang tidak terbatas gitu, yang selalu membuahkan sesuatu dari pikirannya. Nggak bisa habis gitu ya. Ya gitu. Nah, ini juga pola regeneratif ini, kripto ekonomi regeneratif ini mengincentivize gitu mereka gitu. Yang ketiga itu jelas untuk nyelesain coordination failure secara global gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Berarti dari situ bisa dibilang gitu kan, kenapa tadi regenerative crypto economy itu sebenarnya basicnya ke sana, yang diharapkan adalah juga timbul bisa continue terus, datang ideation baru gitu kan, dan jadinya autonomous pun juga ya udah sesuai berjalan begitu aja gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau secara kita ngomong simple crypto gitu ya, mungkin orang dengan secara awamnya kalau kita ngomong cryptonomics mungkin mereka akan nangkapnya oh ya udah cuma perubahan atau speed tentang kripto, padahal kan totally nggak sama sekali kan, bukan itu yang dibahas. Ya gitu. atau mungkin mereka ngelihatnya kayak DeFi ya gitu kan. Nah, DeFi ya, gitu. Kripto apa ya kayak kriptoan aja kan. Itu ya, gitu. jual beli trading itu kripto ekonomi, betul. enggak, it's actually different thing. Yes, gitu. sebenarnya itu sih sebenarnya yang jadi stigma pun kasarnya challenge di dalam block dev tuh ketika kita mengedukasi tentang apa itu Web3, blockchain, teknologinya sebenarnya challenge-nya memang di situ sih. Iya, betul. Gitu, karena selama ini stigmanya ya udah Web3 atau blockchain ya cuma sekedar kripto, padahal kan nggak dari situ kan. Nggak di sana aja. Yes, gitu. Banyak betul. potensi-potensi lain kok yang bisa kita gali gitu kan dengan Web3 sendiri gitu, dengan teknologinya. Karena tadi kan yang ditawarin tuh transparansi gitu, immutability gitu kan, terus kayak composability gitu kan, terus interoperability, dan semua orang bebas membangun sistem ini gitu kan bersama-sama, kontribusi ke dalamnya gitu kan, dan bikin ini sebagai hyperstructure dalam artian bisa jalan selamanya tanpa pihak ibaratnya pihak ketiga gitu kan. Oke, nice. Nah, lalu aku mau coba lanjutin lagi nih tentang Greenpeace nih. Jadi ketika kita mau menciptakan regenerative economy, lalu doing something good gitu kan, membahas tentang teknologi lebih dalam atau sisi lain dari Web3 blockchain ini, kenapa sih harus bareng dengan Greenpeace gitu? Oke. Jadi gini, buat kita jadi gini. Sebenarnya poinnya adalah ketika satu teknologi gitu kan diciptakan gitu kan, sebenarnya ada dua jalan kan gitu kan. Kayak don't do evil, can't do evil gitu kan. Gitu kan. Menarik. Jadi ketika orang melakukan itu, orang bisa aja ketika dapat teknologi Web3 ini ya ujung-ujungnya ngelakuin scam gitu kan. Tapi dengan orang menanamkan Web3, misalnya Greenpeace ke dalam mindset dia untuk membangun di Web3 sebagai fundamental, itu yang ngerubah hasil produk ataupun dApps ataupun project yang dia lakukan gitu. Ujung-ujungnya apa? Cari lebih regeneratif, bisa memakmurkan lebih banyak orang gitu. Build for public goods. Gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kayak itu ngerubah. Jadi orang-orang tuh ya tadi kan gitu. Either can do evil atau don't do evil gitu kan. Iya, betul. Jadi kayak kalau don't do evil itu kan sebenarnya itu optional kan. Can do evil itu kayak nggak bisa gitu. Karena dari teknologinya gitu, dia akan mengizinkan teknologi untuk mengunci apapun itu sehingga mereka can do evil. Gitu. Karena sudah dari dasarnya sendiri mereka sudah berkomitmen untuk build secara regeneratif.
Oke, jadi kenapa harus kita menggunakan barang green pill gitu ya? Berarti karena memang dari basicnya harapannya si green pill ini menciptakan regeneratifnya itu ya udah mengeluarkan project-project yang memang doing goods, public goods gitu, social impact. Karena kan ya kalau kita tahu sendiri dari basicnya Web3 ataupun blockchain itu kan mereka desentralis kan, dan kebanyakan selama ini orang karena open source ya mereka cuma ngambil code-code-nya aja lalu mereka tuangkan sendiri di dalam Web3 atau Web2 gitu ya. Jadinya ya udah mereka cuma taking value-nya doang sih. Kayak gitu. Bener Mas? Gini, ini sebenarnya ada satu point of view yang cukup unik di green pill sebenarnya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya gini, taking value itu sebenarnya nggak masalah gitu kan. Karena kan tujuannya untuk produksi yang lebih baik gitu kan, menuju regeneratifnya. Tapi gitu kan, yang perlu digarisbawahin adalah seberapa banyak kontribusi yang dikembalikan. Jadi gitu. Sebenarnya kayak gini misalnya, boleh nggak kaya di Web3? Boleh. Gitu kan. Betul, tapi habis dari kaya, lu bisa ngasih apa buat lingkungan lu? Lu bisa ngasih apa buat orang sekitar lu, buat bikin ekosistem lu atau komunitas lu? Itu yang penting. Gitu. Itu yang jadi dasarnya gitu. Jadi bukan berarti kayak kita harus ibaratnya nggak boleh berkaya-kaya atau enggak, boleh. It's totally fine gitu kan. Gitu. Jadi kayak bahkan green pill itu sendiri ada beberapa orang yang ngomong kayak bahkan ini kita bisa jadiin marketing tool supaya produk kita reach lebih gede, kita lebih sustain. Apa yang misi yang mau kita jalanin itu bisa tercapai gitu. Jadi makanya tadi taking value it's actually okay. Gitu. Tapi lu mau kasih apa balik gitu. Jadi memang bener-bener yang ditekankan adalah lu nggak cuma taking value buat memperkaya diri sendiri, tapi yang diajak diperkarya itu ya udah sosial, lingkungan, siapa yang berkontribusi di sana. Jadi gitu kan. Emang ditekankan sama kesadaran lu sih. Ya gitu. Betul. Agak berat juga sebenarnya ya si idealisnya green pill ini, karena kan jatuhnya kalau kita ngomongin ke sana ya personal juga dong berarti jatuhnya kan ya. Tapi kan dasarnya semua manusia itu baik kali. Iya sih benar, kayak kalau ngomongin dasar ya semua diciptakan baik ya. Gitu. Maksudnya segimana-gimananya orang pun pasti ada rasa gimananya gitu ketika taking something ya gitu betul, kan. Makanya dasarnya orang baik. Green pill ini mengingatkan udah gitu itu dibuatkan sebuah sistem yang emang katakanlah ngunci. Gitu. Tadi yang can't do evil. Gitu. Betul. Gitu. Dengan kayak gitu dia tinggal berkomitmen aja gitu. Jadi kayak justru ngedorong orang untuk ngeluarin jiwa baiknya dia. Gitu. Jadi yang dipaksakan ya udah lu dipaksakan untuk melakukan doing goods karena sebenarnya basicnya ya lu juga baik kok, semua orang manusia atau baik gitu ya. Cuman ya mungkin ketika dia jadi berlaku jahat ya entah faktor apa yang kita juga nggak tahu ya kan. Gitu. Betul. Oke. Nah lalu kalau dari situ si green pill ini gitu ya, ketika Owoki dan lain-lain sampai bahkan Vitalik pun juga gitu, mereka creating this idea about green pill. Sebenarnya tujuannya itu buat siapa sih kalau dari mereka nih? Gitu. Si green pill ini ada untuk siapa sih? Gitu. Green pill ini sendiri secara keseluruhannya gitu, mulai dari pahamnya gitu, tools yang ada di dalamnya, terus kayak gerakan-gerakan atau project-project kayak itu dibangun sebenarnya buat siapa? Itu jadi green pill ini ada untuk kemakmuran orang secara lebih luas gitu kan, dengan teknologi Web3. Untuk public goods itu jelas gitu kan. Terus green pill ini ada untuk untuk gimana caranya kita bisa membangun atau building di luar dari sekedar capital aja gitu kan. Karena kayak misalnya manusia sendiri kesadarannya itu kebagi dalam 8 jenis kan. Ada yang multisensori, ada yang physical sensorinya gitu kan. Terus ada yang emotional sensorinya juga ada gitu kan. Nah itu kan tipe-tipe yang sebenarnya bisa di-cater secara consciousness-nya. Dan selain itu ada 8 jenis capital di luar financial gitu, yang juga bisa di-manage dengan green pill ini gitu kan. Nah untuk itu. Nah terus untuk siapa lagi? Untuk orang-orang yang mungkin nggak percaya sama Web3. Gitu. Karena ngelihatnya dengan ya mungkin DeFi, NFT, ada rug, ada scam gitu. Nah, untuk orang-orang yang tidak percaya itu kita mau tunjukin gitu kan. Dengan green pill itu bisa ngasih apa gitu untuk ke dunia gitu. Nah, terus kita juga membangun atau green pill ini membangun untuk keberagaman yang sebenarnya ada di masyarakat gitu kan. Multikultural gitu kan, multi perspektif gitu kan. Nah, dengan tools ini diharapin karena misalnya katakanlah kalau misalnya singkatnya ya, DAO sendiri gitu kan secara trustless bisa nge-govern
orang-orang gitu. Yang artinya tadi hubungannya tadi kenapa dibilang untuk multikultural, Ya, multikultural gitu, karena kita bisa nge-govern, kita bisa bikin satu sistem koordinasi yang lebih rapi dan lebih baik gitu secara trustless gitu kan, dengan sistem DAO ini gitu untuk orang yang katakan multikultural dari Ya. daerah secara global gitu. Kurang lebih itu yang untuk siapa Untuk siapanya. Green Pill dibuat gitu. Oke, menarik. Nah, lalu kalau misalkan nih kita udah ada Green Pill lokal chapternya Indonesia, yaitu diwakilkan dengan Block Dev dan Utopia gitu. Nah, kalau dari teman-teman nih gitu yang mungkin belum join jadi community base-nya si Block Dev ID ataupun Utopia gitu, how to-nya gimana sih biar bisa ikut berpartisipasi nih jika kalau memang teman-teman dari Block Dev ID ada yang mau ikutan being part of Green Pill ini? Oke, ada 2 gitu kan. Kalau untuk bergabung sebenarnya mungkin bisa follow langsung Green Pill Indo di Twitter @greenpillindo gitu kan. Terus selain itu kalau cara bergabungnya paling gampang dari mana? Langsung lompat ke Telegramnya Block Dev ID gitu kan. Di sana bisa tanya Mas Ron atau ping gue. Betul. Nanti biasanya itu kita akan kasih materi-materi atau buku-buku bacaan wajib untuk memahami atau mendalami Green Pill ini gitu. Jadi kalau membershipnya ibaratnya lewat Block Dev gitu. Tapi kalau mau tahu info-info kegiatannya apa aja ada di Green Pill Indo di Twitter. Gitu. Oke, berarti memang sudah disediakan juga ya, dibantu juga sama mereka kayak gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang belum join di Block Dev ID bisa join di Block Dev ID karena kebenaran juga si Block Dev ID udah memang jadi yang megang jadi lokal chapternya di Indonesia gitu bareng dengan Utopia. Nah, kalau aku balikin lagi nih ke Green Pill sendiri, ini dia base-nya itu sebenarnya community base kah atau apa gitu ketika si Awoki ini membuat? Ini adalah kultus enggak. Oke. Ya karena sebenarnya nggak ada base community nggak ada base community kayak kita berorganisasi. Ya, betul. Karena ini bentuknya paham gitu kan. Paham, kita ambil ini masing-masing, interpretasinya bisa banyak gitu kan. Tapi tujuannya satu gitu. Makanya kita bercandaan gitu kita sebut ini cult ya. Cult gitu. sendiri gitu. Tapi cultnya ya berarti kalau standarnya cult kan ya udah buat lo doing bad gitu kan. Berarti ini cultnya buat doing good. Doing good. Oke, makanya ya mungkin mengadopsi dari film ketika took the green pill, blue pill and so on kayak gitu. Kenapa namanya green pill? Namanya green pill karena sebenarnya tadi itu kan mungkin tadi sempat diceritain gitu ada grey pill-nya itu adalah coordination failure gitu. Si coordination failure. Nah, coordination failure ini kan ibaratnya jadi multipolar trap gitu buat masyarakat sendiri gitu. Nah, makanya green pill ini ada gitu untuk menghijaukan the infinite garden gitu. Cocok berarti ya dengan saya Green Pill dan Green Man juga sama-sama kita hijau lah ya. Semoga hidupnya lebih regeneratif ya Mas. Amin. Tapi kalau dari contoh real project gitu ya atau yang sudah dikeluarkan dari Green Pill chapternya entah mungkin chapter negara lain atau Green Pill global sendiri itu sudah ada belum sih contohnya? Kalau gini bukan chapter lah ya. Jatuhnya kayak di negara lain itu ada banyak project-project yang memang dasarnya dari Green Pill Movement ini gitu kan. Gitu kan. Dan memang sejalan dengan Green Pill Movement ini kayak misalnya ada Klima DAO itu fokus ke perbaikan climate gitu, climate change gitu kan. Terus kita ada Impact DAO itu DAO yang bergerak memang khusus untuk kegiatan-kegiatan sosial yang yang berpengaruh secara langsung secara finansial ke orang-orang sekitar gitu. Terus ada lagi kayak Human DAO kalau nggak salah namanya. Itu dia fokus ke UBI, Universal Basic Income di mana setiap membernya itu tiap bulan digaji without doing nothing, tapi dalam tanda kutip ya, dalam artian mereka adalah kontribusi mereka yang dilakukan gitu kan untuk menjadi manusia seutuhnya gitu kan. Nanti mereka dapat gaji di sana gitu kan untuk naikin taraf hidup mereka. Lebih gitu. Oke. Nah, kalau dari si esensi contoh sendiri kalau nggak salah waktu itu kita udah pernah bahas nih ada nih di Block Dev gitu. Kayak dari contoh si Green Pill gitu ketika memang mereka mengimplementasikan ke dalam dunia realnya gitu ya atau kehidupan kita sehari-hari kalau nggak salah waktu itu ada Pak Will juga bahas sebenarnya 13 esensinya gitu ya. Ya mungkin kalau secara singkat boleh diceritain ulang nggak Mas? Jadi sebenarnya kalau dari yang 13 jadi ada 13 principle of Web3. Sebenarnya jadi itu aku mungkin nggak bahas semuanya karena panjang banget gitu. Pasti. Panjang banget. Tapi intinya gini, 13 principle of Web3 itu biasanya kita jadikan dasar juga gitu kan bahwa gampangnya gitu kan pada prakteknya Green Pill movement ini atau crypto regenerative economic ini kayak gimana sih? Gitu kayak misalnya tadi ngerubah satu NFT gitu kan yang tadinya itu adalah sebuah jadi gini apa yang kalian spend gitu kan ketika ada NFT ini bisa berubah jadi investment
gitu kan. Gitu. Misalnya contoh gitu kan. Orang kita biasa beli headset, earphone gitu kan. Mungkin 700.000, 800.000 gitu kan. Nah, tapi dengan kalau didesain secara regeneratif, misalnya kayak 700.000 ini ketika dipakai ngedengerin musik gitu kan, dia akan ada fitur namanya listen to earn gitu kan. Listen to earn. Dalam 1 tahun kekumpul duit 700.000 dari cuma dengerin musik doang. Dengerin musik doang gitu. Mungkin gue juga gak bahas model bisnis belakangnya. Bisa dibahas tapi next session gitu kan. Nah, setelah setahun mungkin kekumpul sekitarnya mungkin 700.000, 800.000 gitu ya. Yang sebenarnya nggak terlalu gede, nggak bikin kaya jadi milioner, tapi gitu kan. Tahun depan ya ketika kita mau ganti earphone ini gitu kan, kita bisa beli dari uang hasil dengerin gitu. Jadi akhirnya yang kita tadi udah beli sekali gitu kan, next year-nya kan biasanya kita beli tahun depan keluar lagi expense lagi kan gitu. Gimana caranya regeneratif tadi gitu kan. Regeneratif tuh ketika earphone ini nyari duit buat dirinya dia sendiri, ngeganti ketebannya. Jadi kita nggak ada expense lagi di satu tab itu. Di situ. Nah, regeneratifnya di mana ya? Kalau misalnya nanti secara tokenomics dia tinggi gitu kan, itu mungkin akan ngasih ekstra gitu kan. Jadi ada lebihnya gitu. Minimal bisa ngegantiin si earphone tadi, itu makanya disebut regeneratif gitu. Itu salah satunya, makanya ada 13 13 principle ini mungkin kalau dibahas itu bisa next sesi gitu kan, kita bahas full gitu. Betul, tapi one of them itu salah satunya lagi mungkin kayak ngerubah jadi satu misalnya badan usaha gitu ya, bisa digovern bareng-bareng, yaitu through DAO gitu kan. Jadi ownership-nya di-share bersama gitu. Itu one of the principle. Jadi mengerti prinsip-prinsip ini atau dasar-dasar ini itu penting untuk pada prakteknya kita juga bisa nerapin green pill. Gitu. Memang berkaitan gitu ya. Jadi simple regeneratif yang dimaksud ini adalah ketika kita spending itu nggak hilang gitu aja. Iya, betul. Tapi mereka akan continue dapat lagi ya. Next kalau memang kita mau beli lagi, oh ya udah sudah ada nih. Sudah gitu. ada. Ya, lalu kalaupun memang ternyata tokenomics-nya jadi lebih tinggi, berarti oh ya udah tambah lagi nih ada lebihannya nih. Iya, betul. Gitu kan, dapat something to earn. Dapat upgrade kah? Yes, dapat apa gitu. Itu makanya regeneratif disebutnya gitu. Tapi pada dasarnya sudah resilient sendiri gitu. Ibaratnya kayak kita jadi nggak ada spending, kita udah jadi investment sebenarnya. Yes gitu, karena makanya resilience continue tanpa harus ada kita setup ini itu ya udah mereka kan continue terus regeneratif seperti itu, karena memang sudah di setup dari pertamanya ya bareng dengan si green pill-nya ini berarti ya. Oke, menarik. Tapi untuk 13 esensi itu mungkin bisa besok ya, kapan kita Mas Mario aku undang nanti lagi. Kita kupas semuanya. Iya, diobrol lagi. Kupas tuntas lah ya. Kupas tuntas panjang lebar. Ya, pakai silat enggak ya? Ya jangan. Enggak boleh. Oke, kalau kayak gitu aku rasa boleh. Terima kasih nih buat hari ini Mas Mario, waktunya udah bisa share sama kita tentang green pill gitu. Lalu dari Mas Mario ada yang mau disampaikan kepada teman-teman nih gitu sebagai closing statement? Oh enggak. Enggak. Mungkin apa ya? Kayak Web3 itu masih early banget gitu. Web3 itu masih early banget gitu kan. Kita tuh di early stage yang sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa dieksplor di Web3 gitu kan. Web3 sekarang butuh banyak banget, walaupun orang bilang lagi bear market gitu, tapi butuh banget pemikir-pemikir hebat untuk bisa ikut berkontribusi di Web3 ini. Dan kalau ditambah lagi kalau kita mau belajarin apapun tentang green pill, nggak usah aktif di community-nya, tapi paling nggak baca bukunya gitu. Itu akan ngerubah mindset dalam ngedesain produk, ngedesain project di Web3 yang kedepannya gitu. Itu sangat membantu. Jadi saran gue itu kurang lebih itu deh. Tetap belajar terus lah ya, semangat. Pasti. Oke, buat teman-teman yang belum join di Telegram grupnya Block.dev.id, bisa join di Telegram grupnya. Lalu juga untuk membaca find out tentang apa itu green pill lebih jauh. Nah, untuk dari jadwal nih si Telegram Block.dev.id, kebetulan kita ada weekly call. Di situ kita diskusi aja sih, memang diskusi santai. Lalu juga ada offline-nya tiap 2 minggu sekali. Dan di offline ini kita mostly akan membahas lebih banyak tentang green pill gitu. Jadi memang yang diharapkan di sana sebagai dari lokal chapternya Indonesia juga nih si Block.dev.id, kita akan ada part of memang weekly atau 2 week education-nya seperti itu sih gitu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak lagi sekali lagi Mas Mario buat waktunya. Sama-sama. Saya Green Man Ron sebagai edukator koordinator di Block.dev.id. Terima kasih teman-teman untuk sudah mengikuti dari perkembangan kami di talk show ini. Untuk jangan lupa untuk mengikuti next perkembangannya tentang Web3, blockchain, dan juga edukasi apa itu teknologi, gimana kita bisa mengikutinya, mengadaptasinya. Bisa di follow di sosial media kami, ada di bawah sini, ataupun juga mungkin bisa dilihat di bio. Tapi jangan tanya ke saudara ya, karena pasti nggak tahu gitu, kecuali dia udah masuk. Oke, dari saya sekian, terima kasih.
Bye bye.